maksudnya bangsa asing yang pernah datang ke Indonesia ini bangsa apa? Belanda itu. Belanda. Ini bangsa Belanda. Kira-kira menurut adik-adik apa tujuan dari bangsa Belanda datang ke Indonesia? Bangsa Indonesia dan juga mencari rempah-rempah itu. Untuk mencari Rempah-rempah. Ini Untuk mencari rempah-rempah itu. iya, oke, untuk mencari rempah-rempah. Kalau ini bangsa apa? Coba lihat gambarnya. Ini bangsa Eropa. Ini bangsa apa? Bangsa Eropa. Ini bangsa Mesir. Ada bangsa Mesir yang pernah datang dan pernah di Indonesia kah? Bangsa Eropa. Ini bangsa Eropa. Bangsa Eropa. Oke. Kalau bangsa Eropa mereka datang ke Indonesia tujuan untuk apa? Ayo. Bangsa Eropa tujuan datang ke Indonesia untuk apa? Tidak tahu itu. Tidak tahu ya. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Bangsa Belanda dan Eropa datang ke Indonesia itu tujuannya sama, yaitu untuk mencari Rempah-rempah. Kenapa mereka cari ke Indonesia rempah-rempah ini? Karena di Indonesia itu lebih banyak rempah-rempah dibandingkan di luar negeri. Aneh, kenapa bangsa Eropa dan Belanda itu datang ke Indonesia hanya untuk datang jauh-jauh dari Eropa dan juga datang dari Belanda ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah? Untuk apa? Tidak tahu itu. Oke. Bangsa Belanda dan Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah karena di negara mereka itu rempah-rempah MCITO, sope, isebunis, poliglyceria, temamalis dan harga di negara mereka ini rempah-rempah sangat mahal ketimbang di Indonesia. Kita Indonesia ini tidak tahu manfaat dari rempah-rempah ini sehingga kita dibodohi oleh negara asing. Tujuan dari kedatangan bangsa Eropa tadi yang kalian bilang tadi itu bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia dan tujuan kedatangan dari bangsa Eropa ke Indonesia yaitu awalnya itu mereka itu hanya mau mencari apa tadi? Rempah-rempah. Tetapi bukan hanya mencari rempah-rempah, ya. Mencari tujuan utamanya memang untuk mencari rempah-rempah, tetapi berkembang dari situ menuju ke alur ke kolonialisme dan juga imperialisme. Ada yang tahu apa itu imperialisme? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Oke, imperialisme itu merupakan sebuah kalau misalnya ini bangsa Eropa kan ini mereka datang ke Indonesia ini tujuan untuk mencari rempah-rempah, tetapi beralih ke kolonialisme yang mana mereka itu datang untuk menguasai dan mencari keuntungan yang besar dari apa yang sudah dimiliki oleh negara Indonesia ini. Mereka datang merebut, menguasai negara Indonesia dan mengambil keuntungannya itu mengambil semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Begitu juga negara Belanda. Oke, tujuan kedatangan bangsa Eropa di sini itu adik-adik yang ada 3 semboyan, yaitu kalian tidak bawa spidol ini maunya ibu harus tulis supaya kalian ingat mereka datang ini bangsa Belanda datang ke Indonesia itu tujuannya juga sama ya. Tujuannya sama yaitu hanya untuk mencari rempah-rempah. Tetapi bangsa Eropa datang ke sini itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu yang disebut dengan 3G itu. Kalian catat ya? Dengan 3G itu ada gold. Yang pertama itu gold, yang kedua glory, yang ketiga itu gospel. Ada yang tahu apa itu gold? Kepercayaan. Mantap. Kita lanjut ini. Kalau glory, kejayaan. Kalau gospel, menyebarkan agama. Itu pertama. Oke. Selanjutnya
bagaimana bangsa Indonesia, cara dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan, mempertahankan apa yang sudah yang ada di Indonesia, kejayaan yang ada di Indonesia, bagaimana cara mereka untuk tetap mempertahankan kemerdekaan mereka, bagaimana cara? Coba lihat ini. Ini tuh bangsa Indonesia, coba kamu lihat ini. Ini gambar apa? Tidak tahu ya? Iya, tidak. Ini cara dari bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Yang mana cara mereka untuk mempertahankan kedaulatan mereka itu dengan cara berperang. Makanya sekarang itu kalian itu harus banyak belajar supaya nanti itu tidak ada lagi bangsa asing datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Karena dulu itu bangsa Indonesia, kenapa terjadinya penjajahan di Indonesia? Dulu itu bangsa Indonesia tidak ada yang menguasai ilmu pengetahuan yang dulu. Serius. Oke, itu tadi ya cara dari bangsa Indonesia dulu untuk mempertahankan kedaulatannya itu dengan cara berperang. Kenapa mereka melakukan berperang? Karena itu tadi caranya mereka untuk tetap mempertahankan kedaulatan yaitu dengan cara berperang. Karena apa? Mereka itu tidak mempunyai wawasan pengetahuan yang luas. Habis itu tidak ada yang namanya sikap toleransi. Sehingga caranya mereka untuk tetap mempertahankan kedaulatan yaitu dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Berperang, Ibu. Dengan cara berperang. Oke. Ada beberapa faktor penyebab penting penjajahan bangsa Indonesia dulu, ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, saya pengen tahu faktor eksternalnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, yang pertama itu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar sehingga terjadinya penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama itu berkembangnya kekuasaan Islam. Berkembangnya kekuasaan apa tadi? Berkembangnya kekuasaan Islam semenjak jatuhnya perdagangan. Yang kedua itu ambisi untuk menemukan wilayah baru dalam rangka mengembangkan sebuah tugas. Sedangkan untuk faktor internal itu ada yang tahu? Faktor internalnya tidak tahu. Yang pertama itu di sini dulu tuh adanya kontak hubungan perdagangan. Yang kedua itu Indonesia itu wilayah Nusantara yang berpenghasilan tempat yang sangat banyak. Terus dan yang ketiga itu tidak adanya peraturan antara kerajaan yang satu dengan yang lain. Tidak bersatu, tidak adanya persatuan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau begitu karena kalian tidak ada pertanyaan dan Ibu yakin kalian sudah paham penjelasan Ibu mengenai faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Ibu mau tanya dulu. Coba kamu sebutkan 3 tujuan kedatangan bangsa Eropa yang sering kita sebut dengan semboyan 3G. Ayo. God, glory, prosper. Oke, artinya dari ketiga semboyan tersebut. Kalau itu kekayaan, kalau glory itu kejayaan, kalau prosper itu pengembangan agama. Terus tangan. Oke, next day adik-adik, sekian dulu materi yang Ibu bawa hari ini. Ibu harap kalian terus belajar karena hari ini merupakan pertemuan terakhirnya kita untuk selama satu semester ini, dan Ibu harap kalian belajar untuk siap mengikuti ujian akhir semester. Itu saja yang Ibu sampaikan.